Mayat-mayat semuanya dimasukkan ke dalam peti dan akan dibakar. Squid Game episode kedua. Selama jeda di antara permainan, Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan Ali yang membantu dia selama pertandingan. Sang-woo ini adalah teman satu daerahnya yang dibanggakan oleh masyarakat setempat karena kecerdasannya berkuliah di SNU. Peserta yang selamat dari permainan pertama ada 201 orang. Tapi para pemain ingin memberhentikan permainan tersebut karena menurut mereka itu tidak manusiawi. Tapi permainan bisa dihentikan jika mayoritas ingin menghentikannya, sehingga dilakukanlah voting. Staf jaket merah memberitahu bahwa hadiah yang akan diberikan adalah 100 juta won per peserta yang mati. Sehingga uang yang terkumpul sekarang ada 25,5 miliar won. Jika mereka semua berhenti, uang tersebut akan dibagikan kepada yang meninggal. Tapi yang masih hidup akan pulang tanpa membawa apa-apa. Dengan tegangnya, pemungutan suara hampir 50-50. Sampai pada akhirnya yang terakhir voting adalah pemain 001, yaitu si kakek tua. Dialah yang akan menentukan suara. Ternyata dia memilih tidak terus bermain, sehingga permainan pun diakhiri. Setengah ruangan sangat senang, sementara yang lain sangat kecewa. Sebelum mereka dipulangkan, jaket merah mengatakan, mungkin akan ada kesempatan lain di dalam waktu yang dekat jika para pemain berubah pikiran. Gi-hun dibuang di sebuah tempat bersama dengan pemain 67 atau gadis si pencopet, sedangkan Sang-woo dengan Ali. Sang-woo menemukan dirinya kembali dalam kehidupan yang membosankan yang sama dari sebelumnya, di mana pesan teks tak henti-hentinya mengingatkan dia bahwa dia telah berhutang banyak uang. Terlepas dari perjuangan, dia masih membantu sesama pemain, yaitu Ali yang tidak memiliki uang sama sekali untuk makan dan ongkos pulang ke rumahnya. Siang harinya, Gi-hun menuju polisi, namun kisahnya yang tidak bisa dipercaya menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan mentalnya. Nomor yang ada di kartu nama bahkan terhubung ke seorang wanita secara acak yang kelihatannya tidak berhubungan terhadap permainan. Sang-woo yang dibanggakan di daerahnya karena kecerdasannya dan satu-satunya yang berkuliah di SNU ternyata terlilit hutang yang begitu banyak, 6 miliar won. Bahkan ia menjadikan toko ibunya dan rumah sebagai jaminan. Yang ibunya ketahui adalah Sang-woo sedang bekerja di Amerika. Sedangkan kondisi ibu Gi-hun dalam keadaan buruk. Ibu Gi-hun dilarikan ke rumah sakit. Dia menderita diabetes dan bahkan kakinya bisa diamputasi juga. Tak lama, ibu Gi-hun keluar dari rumah sakit dengan tertatih-tatih keluar dari pintu depan. Dia tahu dirinya sakit, tapi dia tidak sanggup membayar biaya rumah sakit. Karena asuransinya diputuskan oleh Gi-hun dan sisa uangnya dipakai oleh Gi-hun. Gi-hun hanya bisa membantu. Dia berjanji akan membawakan uang ke rumah. Sedangkan pemain 067 adalah gadis yang kabur dari Korea Utara yang tinggal bersama adiknya. Salah satu detektif yang bernama Jun-ho yang berada di kantor polisi merasa yakin dengan cerita Gi-hun kemarin. Dia memiliki alasan sendiri, berawal dari kakaknya yang juga menerima kartu nama yang sama dan juga diduga hilang. Sedangkan Ali, dia adalah pria asal Pakistan yang bekerja di pabrik yang bermasalah dengan bosnya. Bosnya itu menolak memberikan uang yang menjadi hutangnya sehingga pada akhirnya menyebabkan pertempuran kecil di antara keduanya. Sampai akhirnya Ali mendorong bosnya yang membuat tangan bosnya hancur kena mesin. Ali kabur dan mengambil segepok uang. Saat malam hari, Sang-woo menelepon ibunya. Ketika ingin menyampaikan sesuatu, tiba-tiba ibunya kedatangan pembeli, sehingga mereka mengakhiri pembicaraannya.
Ketika sedang membanggakan anaknya kepada pembeli, tiba-tiba datang seorang polisi yang sedang mencari Sang-woo. Ibunya terkejut dan menyangka ada kesalahpahaman. Sang-woo terlihat putus asa dan dia mendapat undangan lagi dari game kemarin. Sesampainya di rumah, Ali berbicara pada istrinya. Ia menyerahkan uang dan juga menyuruhnya untuk berkemas dan pergi. Gi-hun masih berusaha mencari uang pinjaman untuk berobat ibunya kepada temannya. Namun temannya tidak bisa membantunya. Seperti sudah ditakdirkan, Gi-hun bertemu dengan pemain 001 lagi. Pasangan tersebut berbagi ramen mentah dan soju di luar toko. Pemain 001 bilang kalau dirinya akan memutuskan untuk bermain lagi. Sementara itu, si preman pemain 101 adalah bos mafia. Sebenarnya dia hanyalah perantara. Ada bos lebih besar setelah dia. Dia ingin memutuskan untuk ikut permainan itu lagi. Hanya saja dia berniat untuk merampok semua uangnya dengan mengajak anak buahnya untuk menyiapkan senjata. Tapi ternyata anak buahnya mengkhianatinya. Ia dijebak akan diserahkan kepada bos mafia karena suatu hal. Tapi dia berhasil kabur. Siang harinya, Gi-hun yang sudah putus asa karena tidak ada uang untuk mengobati ibunya, ia akhirnya meminta kepada mantan istrinya. Namun mantan istrinya tidak memiliki hak untuk memberikan uang karena uang yang ia punya adalah milik suaminya. Suaminya yang mengetahui hal itu akhirnya memberikan uang kepada Gi-hun. Tapi Gi-hun menolaknya karena tidak diperbolehkan melihat anaknya lagi. Perjalanan pulang Gi-hun bertemu dengan detektif Junho. Dia ingin meminta bantuan Gi-hun, namun Gi-hun menolak melakukannya. Saat episode berakhir, semua karakter utama bersiap menjadi bagian dari permainan sekali lagi. Dengan rela memasuki mobil dan juga membiarkan diri mereka dibius. Detektif Junho kebetulan melihatnya, dan dia membuntuti mereka dengan mobilnya. Pemain 67 bersiap dari sebelumnya. Ia pura-pura pingsan terkena gas. Film pun berakhir. Kira-kira game apa nih yang akan dimainkan? Sampai ketemu di episode 3 ya. Bye-bye.